Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini adalah keajaiban dunia. Renungan hari ini diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yuk, kita simak video berikut ini. Inilah 7 keajaiban dunia baru yang perlu kamu ketahui. 1. Koloseum Roma. Koloseum di Roma dibangun pada abad pertama atas perintah Kaisar Vespasianus dengan daya tampung sekitar 50.000 penonton. Koloseum adalah amfiteater atau arena pertunjukan zaman Romawi yang berbentuk lonjong atau bulat tanpa atap dengan tempat duduk penonton bertingkat-tingkat. Ukurannya 189 kali 156 meter, sering digunakan untuk pertunjukan pertarungan gladiator. 2. Tembok besar Tiongkok. Di Tiongkok terdapat tembok besar yang merupakan salah satu proyek konstruksi bangunan terbesar di dunia. Panjangnya diperkirakan mencapai 8.850 km dan mulai dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi. Tembok besar yang dilengkapi dengan menara pengawas dan barak ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah penyerbuan. 3. Chichén Itzá, Meksiko. Chichén Itzá merupakan kota Maya di semenanjung Yucatan di Meksiko. Kota ini berkembang pada abad ke-9 hingga ke-10. Pada masa kejayaan suku Maya, dibangun sejumlah monumen dan kuil penting di Chichén Itzá. Dari pembangunan tersebut, situs paling terkenal yaitu piramida berundak El Castillo yang tingginya mencapai 24 meter. Chichén Itzá juga merupakan rumah bagi Tlachtli, sejenis lapangan olahraga terbesar di Amerika. 4. Kota Petra, Yordania. Kota batu bernama Petra ini letaknya jauh di dalam lembah batuan gurun terpencil di Yordania. Karena keindahan dan keajaiban bentuknya, Petra dinobatkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Diketahui kota Petra ini telah ada sejak 9000 sebelum Masehi dan kala itu menjadi ibu kota kerajaan Nabataean. Dari beragam penelitian, Petra dianggap sebagai kuil yang menjulang tinggi dengan ketinggian 150 kaki atau 45 meter lebih. 5. Machu Picchu, Peru. Situs Inca yang terletak di dekat Cusco, Peru ini ditemukan pada tahun 1911 oleh Hiram Bingham. Banyak orang beranggapan Machu Picchu adalah tempat ziarah atau tempat peristirahatan kerajaan, namun berbentuk keruntuhan. Di sana terdapat teras pertanian, alun-alun, area perumahan, dan kuil meskipun tempatnya berada di ketinggian pegunungan Andes. 6. Christ the Redeemer, Brazil. Patung Christ the Redeemer berdiri di puncak Gunung Corcovado, Rio de Janeiro, Brazil. Dibangun tahun 1926 dan selesai di tahun 1931. Patung Christ the Redeemer ini memiliki tinggi 125 kaki atau sekitar 38 meter. Tujuan pembangunannya lantaran 90% orang Brazil beragama Katolik. Uniknya, patung ini dianggap sebagai patung Art Deco terbesar di dunia yang terbuat dari beton bertulang seberat 1.145 ton. Yang terakhir ada Taj Mahal, India. Taj Mahal di India dibangun pada 1632 Masehi oleh Kaisar Mughal Shah
penjajahan yang memerintah mulai 1628 sampai 1658. Tempat ini merupakan makam istri tercintanya, Mumtaz Mahal, dengan luas komplek mencapai 42 hektare. Adapun bangunan Taj Mahal mencerminkan gaya arsitektur yang menekankan simetri dan keseimbangan. Wah, keren sekali ya teman-teman. Pantas saja terpilih sebagai 7 keajaiban dunia. Kalau teman-teman ingin berkunjung kemana? Nah adik-adik, keren sekali ya ke-7 keajaiban dunia yang sudah kita lihat tadi. Mungkin dari ke-7 tempat itu banyak yang masih belum pernah kita kunjungi. Tapi kalian sadar tidak bahwa ada keajaiban-keajaiban lain yang sebenarnya kita alami setiap hari? Apa coba? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyentuh, bisa merasakan, bisa bernafas, bisa tertawa dan sebagainya. Kita tidak harus pergi jauh untuk melihat mahakarya-mahakarya besar, sebab kita ini adalah mahakarya ajaib yang diciptakan khusus dan spesial oleh Tuhan sendiri. Bahkan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan punya maksud dan tujuan besar saat menciptakan kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan Tuhan mau agar kita hidup di dalam hal-hal yang telah dipersiapkannya untuk kita semua. Karena itu adik-adik, sebagai mahakarya Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur atas segala anugerahnya dan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita terus menjadi ciptaan yang berkenan pada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih karena telah menciptakan dan mengasihiku. Aku mau belajar menjadi anak-Mu yang selalu hidup dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.